You on the bro? Hai Sobat Jurnal Bekasi, hari ini kita lagi duduk sama siapa nih? Hai semuanya, kenalin aku Anindila Diakanya Rohmana. Kalian bisa panggil aku Dila. Aku adalah Ketua Jurnalistik Muda Kota Bekasi Gen 13. Hari ini kita bakal tanya-tanya ke Kak Dila terkait dengan JMKB alias Jurnalistik Muda Kota Bekasi. Nah, BTW Kak Dila tuh tahu dari mana sih rekrutmen dari organisasi ini? Sebenarnya aku tahu JMKB sendiri belum terlalu lama. Mungkin kayak 1-2 bulan yang lalu itu aku tahu itu infonya dari ekskul jurnalistik di sekolah kita ini. Jadi aku dari Pangsut Jurnal juga taunya. Waktu itu tuh jurnalistik Pangsut dapat undangan buat gabung ke JMKB. Terus aku kayak dari situ tuh aku nyari-nyari gitu soal JMKB apa sih ini. Terus aku merasa kayak wah keren banget, ternyata Bekasi tuh punya wadah sendiri buat jurnalistik muda gitu, buat jurnalis muda. Jadi aku ngerasa kayak ya udah kenapa nggak aku coba daftar aja gitu. Tapi emang udah dari lama tahu organisasi ini? Belum sih, kayak aku belum lama, mungkin kayak awal tahun ini gitu. Baru awal udah tahu aja langsung jadi ketua, luar biasa. Alhamdulillah. Tapi emang dari awal masuk organisasi ini tuh ngincer posisi ketuanya nggak sih? Apa ada ambisi untuk menjadi ketuanya? Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya kalau ambisi untuk jadi ketua atau apa sih, aku nggak pernah bilang kalau misalnya aku benar-benar punya ambisi untuk kayak memimpin sesuatu. Cuman kayak ya jalannya aja gitu, tiba-tiba aku dibilang kalau misalnya kayak aku ditanyain kalau kamu jadi salah satu kandidat ketua kamu mau nggak? Nah aku tuh kalau udah digituin aku tuh kayak otomatis kayak tertantang. Iya tertantang gitu kayak oke, aku harus bisa, aku harus jadi ketuanya kayak gitu. Terus alasan Kak Dila mau masuk organisasi ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya tuh selain aku ngerasa keren gitu ya sekarang Bekasi punya sebuah wadah gitu buat kita jurnalis gitu. Aku juga sebenarnya udah tertarik banget dari kayak bidang-bidang jurnalistik tuh dari aku kecil gitu, karena kan jurnalistik tuh sebenarnya nggak cuman kayak nulis artikel kayak gitu kan. Walaupun aku sebenarnya juga suka sih nulis gitu dari kecil. Cuman kayak jurnalistik tuh juga ada kayak public speaking, terus ada bisa jadi reporter juga, editor. Aku tuh dari kecil sebenarnya aku suka editing. Ini kayaknya nggak semua orang tahu, cuman kayak aku sebenarnya aku suka editing video sama foto. Nah, kan kakak sebagai ketua baru nih. Nah, kira-kira untuk join organisasi itu udah ada proker apa aja sih yang ingin dicapai atau pengen dijalanin untuk tahun ini? Aku tuh kemarin bikin kalau nggak salah 3 proker. Pokoknya proker yang menurut aku paling aku semangat nih buat capai atau buat aku jalanin tuh ada proker majalah. Jadi aku pingin semua di Bekasi, semua anak muda di Bekasi tuh punya wadah untuk mereka menampung karya-karya mereka. Jadi aku tuh pingin mengembangkan sebuah website atau majalah digital yang nanti tuh kita bisa anak-anak di Bekasi bisa nyumbangin atau kayak masukin karya mereka sesuai tema per bulannya. Jadi nanti mereka bakal misalnya mereka punya karya nggak cuma tulisan atau artikel gitu, misalnya kayak bisa gambar atau kayak kritik atau apa kayak gitu. Jadi mereka intinya bisa, Kak Dila tuh pengen kayak menciptakan sebuah wadah untuk anak-anak Bekasi untuk mengeluarkan ekspresi mereka melalui tulisan atau gambar gitu. Betul. Dan organisasi ini tuh menjadi yang penampungnya gitu. Iya betul, karena aku pingin juga kayak karya-karya kita tuh kayak bisa disebar lebih luas gitu, nggak cuman kita keep sendiri aja. Biar orang-orang tahu kalau misalnya kita punya bakat menulis atau menggambar sesuatu, bisa kita aplikasikan ke depannya, bisa kita pamerkan ke banyak orang. Bisa fotografi juga, keren banget. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya udah ada orang yang tertarik, emang apa aja sih benefitnya dari join organisasi ini, Kak? Pastinya benefitnya kalian tuh bakal dapat lebih banyak relasi dan teman. Aku tuh waktu join di sini aku bener-bener nggak expect, ternyata aku tuh nggak cuman kenal teman-teman baru dari JMKB, tapi aku juga kenal dari 3 organisasi pelajar di Bekasi lainnya. Ada dari IKOSI, Ikatan OSIS Bekasi yang SMA, terus Genosi juga yang SMP, sama ada dari IROSI juga. Itu tuh aku benar-benar punya teman-teman dan relasi kenalan baru yang banyak banget. Dan itu benar-benar seru banget. Jadi salah satu benefit dari organisasi ini kita dapat banyak banget relasi. Betul. Ternyata ya, kenalannya. Terus kalian juga bakal dapat ilmu gitu, ilmu yang pasti tentang jurnalistik, karena kita di sini kita belajar dan berkembang bersama-sama kayak gitu guys. Lanjut, ada pertemuan per bulannya gitu nggak sih Kak, atau
kayak tiap beberapa bulan sekali ketemuan di sini, tempatnya tuh di mana gitu? Kalau kayak tempat tetapnya sendiri tuh sebenarnya nggak ada ya. Cuman kalau sekarang tuh kita masih, karena aku kan baru juga nih, baru menjabat. Jadi untuk sekarang aku juga lagi open recruitment tahap 2 karena kita mau memperbanyak anggota. Tapi untuk selanjutnya mungkin kalau pertemuan kita bakal kalau misalnya lebih banyak tuh mungkin lebih banyak online. Tapi kalau misalnya offline pun itu mungkin nanti kita bakal gantian, kira-kira sekolah mana nih yang bersedia, sekolahnya siapa kayak gitu. Jadi kita harus tetap mendapat izin dari sekolahnya dulu gitu. Iya. Nah, ya dalam berorganisasi pasti ada tantangannya nih Kak antara anggota. Nah, sekiranya ada tantangan komunikasi itu tantangannya di mana gitu? Mungkin karena itu ya, jadi kan sejauh ini aku tuh belum semuanya aku pernah ketemu sama mereka offline. Jadi beberapa juga aku baru ketemunya online doang kan, lewat kenalan di grup kayak gitu. Nah itu tuh menurut aku salah satu tantangan besar, karena kita tuh kalau misalnya kita nggak pernah komunikasi langsung, kita tuh kayak nggak saling mengenal gitu. Jadi apa ya, istilahnya susah gitu. Masih jaim-jaim belum, kurang akrab banget. Iya. Karena perkenalan masih pada online. Betul. Dan kayak kalau misalnya mereka itu juga jadinya responnya kurang gitu loh. Jadi kayak karena kita juga emang belum kenal kan. Kira-kira rencana kedepannya ada nggak sih kayak meet untuk kumpul besar semua anggota biar lebih deket lagi untuk kenalan? Pastinya ada dong. Nanti rencananya insya Allah di bulan puasa kita juga bakal kolaborasi sama organisasi yang lain. Buat ngadain ini nih kayak semacam kajian buat remaja, terus buka puasa bareng kayak gitu, terus sama juga kayak bagi-bagi takjil kayak gitu. Kita bakal kolaborasi sama IROSI juga, Ikatan Rohis kayak gitu. Selain itu kira-kira tantangan apa lagi sih Kak sebagai ketua dan di organisasi ini? Itu kira-kira apa lagi tuh Kak tantangan bagi Kakak tersendiri maupun bagi organisasi tersebut? Mungkin tantangannya itu gimana caranya aku bisa gimana tuh? Jangan lihatku. Gimana caranya aku bisa bikin organisasi ini lebih dikenal, karena kayaknya organisasi ini tuh belum semua pelajar di Bekasi tahu. Jadi aku mau membuat organisasi ini tuh bener-bener kayak dikenal sama lebih luas. Nah itu tuh menurut aku bener-bener tantangan yang besar, karena aku harus cari gimana nih caranya aku bisa mempromosikan, gimana caranya aku bisa mengaplikasikan proker aku untuk membuat si JMKB sendiri ini tuh bisa dikenal dan luas, dikenal luas, dan juga gimana caranya membuat orang-orang tertarik gitu. Ya kira-kira ada nggak pesan-pesan dari Kadila untuk temen-temen nih biar mereka mau join, atau misalnya yang udah ada berkeinginan join biar mereka nggak ragu gitu. Kira-kira apa nih pesan-pesan dari Kadila? Pesan dari aku, tenang aja guys, nanti kita tuh bakal belajar bersama. Kalau misalnya kalian membuat kesalahan juga gak bakal ada yang marah-marah, karena di sini kayak semuanya tuh bener-bener chill banget. Gila. Chill banget, kayak bener-bener banget asik gitu ya. Banget. Kita di sini belajar sama-sama. Kakak-kakak pembinanya juga bener-bener santai banget. Mereka ngebantu kita kalau misalnya untuk revisi kayak gitu. Karena setiap kesalahan kita cover, kita belajar lagi sama-sama. Kita perbaiki salah kita ya gitu. Udah join? Hah? Join ya? Oh, boleh. Setelah mendengar pendapat dari Kadila nih jadi tertarik gitu ya kan. Gitu. Ya, terima kasih banyak Kadila atas waktunya udah mau ditanya-tanya. Mungkin itu juga sebagai sesi terakhir dari podcast kita. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat Jurnal semuanya. Bye-bye. Nah, Kadila, kira-kira Kadila tuh ada pengalaman apaan sih di bidang jurnalistik sebelum bergabung ke organisasi ini? Sebelum aku gabung ke JMKB, sebenarnya aku udah ikut beberapa organisasi yang base-nya tuh online. Nah, apa aja tuh Kak? Aku baru denger banget ada organisasi online. Iya, itu tuh kayaknya yang kurang kayak nggak banyak yang tahu. Cuman sebenarnya tuh sekarang udah banyak banget platform buat kita yang kayak misalnya suka kayak nulis artikel, terus public speaking, bisa juga podcast. Itu tuh udah banyak banget di Instagram, banyak yang kayak komunitas yang bisa kita ikutin. Kalau aku sendiri, aku ada yang aku ikutin namanya tuh Local Youth sama Youth Space. Kalau di Youth Space aku pernah dengar tuh kalau Youth Space. Kalau di Youth Space ini tuh aku sebagai public relation, head of public relation Instagram. Di situ tuh sebelumnya aku tugasnya tuh nge-live report buat kelas education class gitu. Sama aku juga bikin kayak
magazine online gitu. Jadi aku bikin kayak artikel gitu setiap Senin. Terus di Local Yacht sini aku tuh sebagai public speaker. Jadi aku kayak nanti bisa ada narasumber nih, nanti aku jadi yang kayak hostnya kayak gitu. Oh, keren banget. Tapi emang Kak kalau misalnya join organisasi yang wah lumayan banyak banget, apalagi posisinya ketua, tapi Kakak tetap join organisasi yang online kan Kak? Iya, aku masih join organisasi yang online. Itu mengganggu waktu belajar nggak sih kira-kira Kak? Kalau misalnya waktu belajar, sebenarnya menurut aku kayak nggak terganggu banget ya, walaupun kadang emang aku kesusahan sih buat bagi waktunya. Tapi kalau misalnya aku usahain itu tuh pasti, dan kalau aku nggak menunda-nunda, itu tuh pasti bakal ada aja gitu jalannya. Jadi kayak pasti aku bisa nyelesain semua tugasnya, karena kan sebenarnya kalau apalagi yang online ya, tugasnya itu kan nggak setiap hari ada gitu kan. Jadi aku masih bisa fokus buat belajar kayak gitu. Berarti emang nyari 1 mingguan full Kadila tuh produktif berarti ya? Iya sih sebenarnya. Luar biasa. Sebenarnya aku tuh kalau Sabtu Minggu itu aku sering banget kayak ngeluh ke teman-teman aku, itu kayak aduh aku nggak ada waktu libur nih, aku capek banget. Tapi tetap aja aku lanjutin karena menurut aku selama itu masih passion aku dan itu ngebuat aku seneng, kenapa enggak gitu, karena itu kita bisa dapetin pengalaman dan relasi juga. Teman baru. Betul. Iya, teman-teman yang aku dapetin tuh dari join organisasi itu bener-bener keren banget. Kayak mereka ada yang dapat beasiswa di luar negeri kayak gitu. Wah gila, keren banget. Nah terus sekarang kan sebagai ketua, peran Kakak di organisasi ini tuh apa sih Kak? Pastinya aku harus bisa untuk merangkul semua anggota. Aku juga bisa harus mengarahkan mereka, harus kasih apa ya, ngajarin mereka juga kalau misalnya mereka ada yang nggak bisa. Dan sebenarnya ini pertama kali aku jadi ketua organisasi. Iya, ketua organisasi. Oh, sebelumnya belum pernah? Belum, paling kayak cuman ketua divisi gitu kan. Cuman kalau itu kan kayak kita masih fokusnya beberapa orang doang ya. Kalau ketua organisasi ini kita kan harus fokus ke semuanya. Sekalinya ngambil jabatan ketua langsung sebekasi gitu. Iya, itu kayak bener-bener sebenarnya ada kayak apa ya, tantangan tersendiri buat aku gitu dari itu. Karena apa ya, di sekolah juga aku selama ini nggak terlalu yang aktif di organisasi sekolah. Iya, aku nggak aktif di organisasi di sekolah. Lebih ke arah eksternal berarti? Iya, aku eksternal. Jadi di sekolah aku cuma ikut jurnalistik ini. Terus kayak di luar sekolah aku baru tuh banyak kegiatan-kegiatan. Bisa, keren banget, aktif banget. Berarti emang manajemen waktu dalam seminggunya udah rapih banget ya? Nggak serapi itu sih, cuman kita usahakan. Semoga. Ada tips and trick gak sih Kak buat teman-teman yang kayak kalau misalnya masih nyusun jadwal, bahkan sebenarnya tuh nggak padat, cuma dia bingung nyusunnya dan hasilnya kerjanya tuh berantakan. Ada nggak tips and triknya? Sebenarnya cuma satu. Apa jangan nunda-nunda. Jangan nunda-nunda. Kalau misalnya kalian kayak menunda-nunda, aku pun kalau misalnya kayak aku males terus menunda-nunda suatu apa ya, pekerjaan aku, pasti aku kayak kedepannya tuh jadwal aku bakal kayak bener-bener kacau banget. Jadi lebih baik tuh ada tugas nih langsung kamu kerjain aja. Gara-gara gitu. Satu kemalasan merembet ke semuanya. Iya. Apalagi kalau misalnya tugas sekolah, karena aku tahu kalau misalnya aku pulang sekolah bakal sibuk, Sabtu Minggu bakal sibuk. Kalau bisa tuh aku jangan sampai ada tugas yang belum selesai dari sekolah gitu. Jadi jangan sampai aku ada tugas nih di sekolah dikasih tapi belum aku selesain. Tapi nyatanya aku sering sih, karena kayak itu aku masih kesusahan juga buat ngatur Tapi kayak cara untuk kita memaksimalkan potensi biar kita nggak malas, kayak lawan rasa malasnya tuh gimana sih Kak? Sebenarnya lawan rasa malasnya tuh kalau aku sendiri, aku biasanya bikin kayak reward gitu. Misalnya ya kalau aku sekarang aku lagi suka baca buku nih, aku lagi suka baca novel. Jadi aku sendiri kalau misalnya oke, aku harus ngerjain ini. Nanti kalau misal aku udah selesai, aku baru boleh baca novel. Iya gitu. Jadi kayak ada pushnya ke diri sendiri. Iya, kita harus punya apa sih yang kita suka, kita harus tahu juga. Jadi kita bisa jadiin itu kayak sebagai reward gitu kalau kita udah selesai. Biar kita makin kepancing semangat untuk ngerjain suatu hal biar cepat kelar juga gitu kan. Betul banget. Nah, balik lagi ke jurnalistik. Nah, kan Kakak udah membaca jauh banyak tentang jurnalistik, juga kayak ya mungkin udah lebih mengerti daripada aku tentang jurnalistik. Nah, Kakak ada nggak sih mentor atau orang-orang yang berkecimpung di bidang itu yang menjadi panutan Kakak dalam bidang jurnalistik? Sebenarnya kalau di bidang jurnalistiknya sendiri, kalau kayak suatu tokoh gitu sebenarnya aku nggak ada ya. Cuman menurut aku tuh aku suka banget belajar dari teman-teman di sekitar gitu. Jadi aku menganggap teman-teman rekan-rekan sekelompok aku atau seorganisasi aku itu sebagai
seorang yang kayak aku juga harus belajar dari mereka. Jadi walaupun aku ketua, aku merasa kalau mereka tuh tetap tetap kerjanya punya bagus. keahlian Punya masing-masing. keahlian masing-masing. Iya, Jadi iya. aku tetap harus belajar dari mereka kayak gitu. Semakin banyak kita kenal sama orang berarti semakin tahu nih apa kurangnya dari kita Betul, bisa saling kita memperbaiki. jadi bisa introspeksi diri gitu. Nah, kan kakak udah ngejelasin nih tadi beberapa benefit untuk join organisasi ini. Nah, emang sebenarnya gimana sih cara organisasi ini untuk ngasah anak-anaknya untuk bisa lebih produktif lagi atau kayak mengasah kemampuan bakatnya gitu, gimana sih kak? Yang pastinya tuh di organisasi ini kita tuh ada kolaborasi antar divisi, antar anggota juga. Jadi tugas-tugasnya kan gak dikerjain satu orang doang kan. Jadi di sini tuh kita juga bisa selain mengasah skill kita juga bisa mengasah kolaborasi, mengasah teamwork gitu. Jadi menurut aku ini penting banget sih. Nah, kita sebagai para jurnalistik muda bahasanya lah ya. Iya. Nah, pasti kan informasi itu udah cepet banget nyebarnya nih kak. Kayak wah Twitter sekarang juga udah kayak 24 jam, Instagram dan lain-lain, TikTok terutama ya, platform besar juga. Itu kan udah penyebaran informasinya kan secepat itu memang kan kak. Nah, gimana sih, ada nggak tips untuk jurnalistik muda biar tuh dia tuh dapat mempertahankan kredibilitas sebuah berita atau mempertahankan validasi sebuah berita gitu? Kalau aku sendiri, aku kan juga suka nulis ya. Kalau aku sendiri untuk kayak aku tahu apa yang aku tulis nih, yang aku tulis misalnya jangan sampai yang aku tulis tuh hoax doang gitu kan. Itu tuh biasanya aku sendiri harus kayak research dulu tentang topik yang mau aku tulis atau aku bicarakan. Jadi jangan sampai itu tuh cuman dari platform social media terutama kayak TikTok kayak gitu. Jadi harus aku research. Nah kalau misalnya aku udah benar-benar memahami topik itu walaupun nggak sedalam itu, tapi setidaknya aku udah memahami topik itu, baru aku berani untuk ngambil entah itu buat nulis atau buat dibicarakan kayak gitu. Oh, jadi kakak kayak ngambil beberapa perbandingan dari beberapa sumber untuk memastikan validnya berita tersebut ya. Dan mungkin kayak sumbernya juga harus valid, misalnya dari artikel atau kayak ya kayak gitu deh. Pokoknya jangan sampai cuman sumbernya tuh berasal dari terutama TikTok ya, karena itu kayak aku nggak merasa itu kredibilitasnya benar. Kan di TikTok tuh Iya, luar biasa kayak info yang menyebar, orang bisa ngomong ini, banget. orang bisa ngomong Betul, itu, betul. dan cepet lagi menyebarnya kan. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada kesempatan bagi anggota untuk bekerja sama dengan media profesional nih? Ada nggak sih kesempatan bagi orang-orang yang udah join organisasi ini untuk dia tuh sama yang profesional, dia bekerja sama, dia kolaborasi? Pastinya untuk rencana dan harapan aku punya ya, aku ada. Cuman untuk kedepannya semoga aja aku bisa membawa JMKB ini sendiri untuk sampai kita bisa bekerja sama dengan media media nasional atau media yang profesional kayak gitu. Cuman untuk saat ini sendiri kita masih belum ada sih kayak gitu. Cuman kedepannya semoga aku bisa membawa JMKB lebih maju, amin. Nah, gimana sih caranya organisasi ini bisa memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan informasi? Terutama kita kan perlu juga banget untuk memerangi hoax nih kan. Salah satunya ya kita nyebarin informasi atau sebuah berita yang valid. Nah, gimana sih caranya kita biar optimal penyebarannya di media sosial? Kalau menurut aku tuh sekarang yang paling ini tuh lewat Instagram, karena kayak atau aku nggak tahu sih, mungkin itu karena aku sendiri yang sehari-hari aktif di Instagram gitu. Cuman penyebaran lewat Instagram tuh kalau misalnya kita emang suatu akun yang terpercaya itu tuh, aduh gue lupa tadi mau ngomong apa, udah Nggak apa-apa, lanjut aja. gue lupa tadi pertanyaan. Cut. Oke, cut dari sini santai. Parah banget. Oke, udah ready lagi, lanjut. Udah nggak sih, kayaknya cukup. Nah, satu. untuk para jurnalistik muda nih kan kita salah satunya harus memerangi berita-berita hoax, ya kan, berita-berita yang nggak valid. Nah, salah satunya kan dengan cara kita ngasih tahu informasi ke orang-orang, gini loh berita yang valid. Nah, biar kita optimal untuk memanfaatkan media sosial kita menyebarkan beritanya tuh gimana sih kak? Biasanya kalau aku sendiri, kita tuh bisa posting di feeds. Habis itu biasanya biar menyebar lebih luas, aku tuh bakal suruh anggota atau kayak
teman satu tim aku buat nge-share di akun mereka sendiri juga, nge-repost gitu. nge-repost juga di story atau mungkin di feeds. Jadi biar infonya tuh nggak cuman ke followers kita, tapi bisa terjangkau lebih luas juga. Dan pastinya kita harus pakai mulai dari bahasa yang menarik perhatian, yang bahasanya nggak apa ya istilahnya nggak ketinggalan zaman atau kuno banget Ya, gitu, harus pokoknya yang menarik yang gitu, bisa menggait atensi anak-anak betul. sekarang yang Terus- kalau misalnya ngelihat, wih apa ini? Gitu ya kan. pakai judul yang kayak seru juga. Dan pastinya tuh desain postingannya juga harus bagus dan kayak eye-catching banget gitu. 3 platform utama nih, Twitter, Instagram, sama TikTok. Favorit Kadila yang mana? Aku kalau misalnya buat menyebarkan informasi kayak gitu sih jujur aku paling suka Instagram ya. Instagram. Karena menurut aku itu kan juga kita udah punya akunnya nih, Jurnalistik Muda Kota Bekasi. Jadi aku mengusahakan untuk kita posting info-info bermanfaat di situ. Cuman kalau misalnya aku sendiri kalau nyari informasi menurut aku tuh lebih cepet di X nggak sih, di Twitter? Iya bener banget kan? karena X Wah luar itu kayak biasa, bener-bener warga X cepet banget. top. Iya. Berarti untuk optimal sekarang masih aktifnya di Instagram dulu Iya, ya, yang paling udah aktif kita di tersusun. Instagram, ya betul. Oke. Sebagai penutup, apa sih pesan-pesan Kadila untuk anak-anak yang ingin bergabung atau yang pengen bergabung tapi masih ragu-ragu? Apa nih untuk teman-teman kita yang masih ragu untuk join organisasi ini? Pokoknya untuk kalian semua jangan ragu, karena di dalam sini kita tuh nggak bakal ninggalin kalian. Kita bakal belajar bareng-bareng, kita bakal tumbuh bareng-bareng, kita bakal berkembang bareng-bareng. Jadinya langsung aja daftar. Nanti bisa nggak ya kita kasih Instagramnya atau linknya Boleh, gitu. boleh. Karena Nanti sekarang kita taruh kita ya. juga aku lagi open recruitment tahap yang kedua. Aku butuh banget support dan juga dukungan serta partisipasi kalian semua dalam organisasi Jurnalistik Muda Kota Bekasi. Jadi teman-teman semua sebagai penutup jangan lupa join apa? JMKB, Jurnalistik JMKB. Muda Kota Bekasi. Jangan lupa join. Ayo kita bareng-bareng, kita belajar bersama, kita asah bakat kita. Oke? Ya, terima kasih kepada Kadila atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton, and see you next time. Bye bye.